hormon glukagon, disregulasi glukosa, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, fokus bahasan pertama kita yaitu ada sistem regulasi glukosa secara umum. Nah, jadi apa itu glukosa? Glukosa sendiri merupakan struktur 6 karbon yang mana dia fungsi utamanya adalah sumber energi organisme, terutama respirasi sel aerobik dan anaerobik. Nah, glukosa sendiri itu selain dari hasil metabolisme karbohidrat, itu dapat dihasilkan dari lipid maupun protein. Nah, pada tubuh itu cadangan dari glukosa sendiri itu disimpan sebagai glikogen atau polimer glukosa. Nah, karena glukosa ini perannya sebagai sumber energi bagi organisme dan sumber glukosa itu banyak, bisa dari karbohidrat, lipid, dan protein tadi, dia harus kadarnya di tubuh itu harus tetap terjaga untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam darah sehingga mencapai glukos homeostatis. Nah, kalau misalkan jumlahnya terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, nanti akan mengakibatkan berbagai kondisi penyakit seperti ada diabetes, kemudian ada penyakit degeneratif lainnya. Nah, kemudian apa saja yang terlibat dalam regulasi glukosa ini? Pertama ada pastinya proses metabolisme glukosa. Di sini ada proses metabolisme glukosa ini maksudnya ada proses glikolisis, kemudian ada gluconeogenesis, kemudian ada glycogenolysis dan glycogenesis. Nah, kemudian ada stimulus di sini. Stimulus di sini maksudnya misalkan ada kondisi di mana gula darahnya tinggi ataupun gula darahnya rendah, nanti akan memunculkan berbagai hormon seperti insulin, glukagon, kortisol, epinefrin, dan tiroksin. Nah, pada regulasi glukosa sendiri, hormon yang paling utama di sini adalah insulin dan glukagon. Nah, sedangkan sistem organ yang terlibat itu ada hati, pankreas, kelenjar, dan jaringan adiposa. Nah, ini ada regulasi glukosa manusia secara garis besarnya. Misalkan ketika gula darahnya tinggi, nanti akan merangsang perilisan dari hormon insulin oleh ke pankreas gitu. Nah, nanti ketika gula darahnya nanti ini tinggi, insulin terlepas, itu dari insulin sendiri itu akan menstimulasi glukosa untuk uptake, diambil gitu dari darah. Nah, kemudian diproses oleh liver. Ini dari glukosa sendiri akan diproses menjadi glikogen. Nah, oleh karena itu gula darahnya yang tadi tinggi menjadi rendah. Nah, selanjutnya jika gula darahnya itu rendah, itu akan merangsang rilisnya hormon glukagon. Nah, hormon glukagon ini nanti dia akan membreakdown glikogen. Glikogen ini kan polimer glukosa ya, menjadi glukos kembali, sehingga nanti akan menaikkan gula darahnya. Next slide please. Oke, selanjutnya seperti yang tadi sudah akan saya jelaskan, ada dua hormon penting dalam regulasi glukosa dalam darah. Pertama itu adalah hormon insulin. Jadi hormon insulin itu apa sih? Mungkin teman-teman semua juga udah pada mengetahui bahwa hormon insulin adalah hormon yang membantu mengontrol atau meregulasi kadar gula dalam tubuh dan juga membantu tubuh dalam memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi. Atau insulin itu sebenarnya nama lainnya, mungkin nama lainnya biasa dibilang sebagai glucuride atau the sugar steward. Nah, insulin ini diproduksi di mana? Pada gambar sebelah kanan, jadi kita juga sama-sama telah memahami bahwa insulin itu diproduksi oleh sel beta yang berada di pankreas. Pankreas ini letaknya di sini. Lalu sel beta ini berada di dalam suatu struktur yang disebut sebagai islet cells. Nah, islet cells ini seperti pada gambar yang oranye di sebelah. Jadi di islet cells itu tidak hanya terdapat beta cells, tapi terdapat banyak beberapa sel seperti alpha cell, lalu ada delta cell, gamma cell, dan sel-sel lainnya.
Pada gambar sebelah kiri ini dijelaskan ada beberapa fungsi regulatori yang berbeda pada setiap sel-sel di islet cells. Jadi yang pertama yang berwarna birunya ada sel beta cells yang memproduksi insulin, dan juga ada sel alfa yang memproduksi glukagon yang berwarna merah. Nanti ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian tidak hanya ada sel beta dan sel alfa saja, tetapi juga ada sel gamma atau yang dikenal dengan somatostatin. Nah, sel gamma ini di sini ditunjukkan dengan warna kuning. Ketika terjadi depletion atau kekurangan sel beta, sel somatostatin ini dapat dapat bertransdiferensiasi menjadi sel beta. Akan tetapi somatostatin di dalam pada islet sel ini berfungsi sebagai negatif regulator terhadap sekresi insulin dan glukagon, sehingga ketika somatostatin ini bertransdiferensiasi menjadi sel beta, akan terjadi disregulasi sekresi glukagon. Jadi di islet cells, keseluruhan islet cells ini memiliki fungsi regulatori yang sangat kompleks dalam menjaga keseimbangan gula dalam tubuh. Kemudian ini ada mekanisme sekresi insulin di dalam sel beta. Yang pertama, di tahap 1, glukosa akan masuk ke dalam sel melalui GLUT2 transporter. Jadi ini merupakan reseptor yang mendeteksi ketika ada glukosa di hati, lalu akan memasukkan ke dalam sel, lalu akan terjadi glikolisis, siklus dilanjutkan dengan siklus Krebs. Kemudian akan terjadi produksi ATP, di mana akan menghasilkan di dalam sel itu rasio ATP dan ADP-nya meningkat. Ketika rasio ATP dan ADP meningkat, channel K+ di dalam pada sel akan tertutup, yang akan menyebabkan depolarisasi membrana sel. Ketika terjadi depolarisasi, channel voltage kalsium, channel untuk kalsium ini akan membuka. Pada akhirnya di dalam sel itu terjadi peningkatan kadar kalsium. Ketika peningkatan kadar kalsium di dalam sel ini meningkat, nantinya vesikel di dalam sel yang mengandung insulin akan dipicu untuk mengeluarkan atau melakukan eksositosis terhadap insulin. Akhirnya insulin dilepaskan ke dalam sel. Jadi akhirnya insulin dilepaskan ke dalam aliran darah. Juga di dalam sini ada yang berperan bersama dari reseptor GLP-1 atau glucose-like peptide 1. Ini juga termasuk reseptor yang berperan penting dalam insulin secretion atau sekresi insulin, di mana reseptor ini distimulasi oleh keberadaan glukosa. Oke, kemudian ini ada yang paling penting dalam penjagaan monitoring glukosa di dalam tubuh, itu ada namanya GLUT. Jadi reseptor GLUT itu ada di otot, ada di hati, dan juga pankreas, dan juga ada di jaringan lemak. Nah, GLUT ini ada banyak jenisnya. Ada GLUT 1 sampai GLUT 12. Lalu ini yang panah abu-abu itu menunjukkan perannya ketika kita berpuasa, yang biru itu ketika kita beraktivitas, dan yang merah ini ketika kita mengalami diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini apa sih? Itu merupakan kondisi ketika kita mampu menghasilkan insulin, tapi insulin itu tidak mampu untuk trigger atau memicu GLUT untuk mengambil glukosa untuk dijadikan energi. Nah, jadi ini di sini teman-teman juga bisa memahami ketika berpuasa mungkin GLUT sebetulnya akan merespon dan sesuai dengan pada di sini, tapi yang perlu kita pahami di sini adalah GLUT 2 dan GLUT 4. Jadi yang paling penting dalam regulasi glukosa dalam tubuh itu adalah GLUT 2 dan GLUT 4. Nah, GLUT 2 itu berperan dalam regulasi glukosa di dalam darah. GLUT 2 ditemukan di dalam pankreas dan juga di dalam hati. Fungsinya apa? Seperti yang pertama tadi, ketika glukosa di dalam darah tinggi, dia akan menguptake atau mengambil glukosa ke dalam sel yang akan memicu sekresi insulin. Ketika kita berpuasa, GLUT 2 itu akan mengatur sehingga glukosa tidak diambil ke dalam sel, sehingga kadar gula dalam darah terjaga. Begitu pula ketika kita sedang dalam kondisi beraktivitas, jadi GLUT 2 juga akan
mengurangi kadar aktif glukosa sehingga tubuh dapat memanfaatkan glukosa sebagai energi. Nah, GLUT4 yang saya bilang seperti tadi juga itu dapat ditemukan di jaringan lemak dan juga di jaringan otot. Nah, GLUT4 ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengambil glukosa untuk dapat masuk ke dalam jaringan dan dapat digunakan sebagai energi. Nah, ketika kita berpuasa, GLUT4 ini dapat melakukan translokasi ke dalam intraseluler sehingga dia itu akan mengurangi kadar uptake glukosa sehingga nanti kadar gula di dalam darah itu tetap terjaga. Tapi ketika kita beraktivitas, GLUT4 akan bertranslokasi ke pembedaan sel sehingga gulanya itu bisa diambil, di uptake ke dalam jaringan sehingga bisa dimanfaatkan sebagai energi. Tetapi dalam kasus resistensi insulin seperti diabetes mellitus tipe 2, GLUT2 dan GLUT4 ini tidak responsif. Jadi dia tidak dapat baik mengatur maupun mengontrol kadar gula di dalam darah karena dia tidak bisa mengatur kapan dia harus mengambil gula di dalam darah untuk dijadikan energi dan kapan dia harus mengambil glukosa untuk ke dalam sel pankreas untuk dapat memproduksi insulin. Jadi GLUT2 dan GLUT4 ini sangat penting dalam menjaga homeostatis gula di dalam darah. Nah, baik. Jadi untuk hormon yang kedua ini adalah hormon glukagon. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sebuah organ yang kecil dan sederhana bisa mengatur dari keseimbangan gula dalam tubuh. Sama seperti insulin, glukagon ini dihasilkan di pankreas. Nah, namun kalau tadi yang insulin dihasilkan oleh sel beta, glukagon dihasilkan oleh sel alfa. Nah, glukagon ini bekerja secara antagonis dengan insulin. Dimana kalau tadi insulin dijelaskan bahwa dia melakukan uptake glukosa ke dalam sel, itu ke jaringan lemak, ke jaringan otot ataupun ke jaringan lainnya untuk disimpan menjadi glikogen. Sedangkan untuk glukagon bekerja secara antagonis, di mana glukagon ini berperan dalam dua proses. Yang pertama itu glikoneogenesis atau membentuk glukosa dari senyawa yang lebih sederhana. Dan proses yang kedua adalah glikogenolysis atau memecah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya, sama seperti yang kita pelajari dari pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam menjaga homeostatis itu ada input, ada sistem, dan ada respon. Nah, kalau di sini input yang bisa kita amati itu adalah perbedaan kondisi atau perubahan kondisi gula dalam darah, di mana pada kondisi hipoglikemia atau yang bisa kita artikan sebagai kondisi kadar gula glukosa darah rendah, di mana hal ini biasanya terjadi ketika tubuh memiliki aktivitas yang tinggi atau pada kondisi fasting, tidak ada makanan yang masuk. Nah, kemudian ketika glukosa dalam sel rendah, otomatis proses glikolisis tidak bisa berjalan dengan semestinya, sehingga terjadi penurunan kadar ATP. Di dalam sel ini terdapat ATP sensitive potassium channel, yaitu ketika dia dalam kondisi ATP rendah, maka channel ini akan tertutup sehingga menghalangi keluarnya ion potasium dari dalam keluar sel. Nah, hal ini akan menghasilkan depolarisasi sehingga Ca2 voltage dependent channel terbuka, menyebabkan ion Ca2 dapat masuk ke dalam sel. Hal ini akan menginduksi pelepasan vesikel-vesikel yang berisi hormon glukagon dari dalam sel keluar. Slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari sel yang satu di sel alfa dan sel lainnya terjadi komunikasi dari jaringan di pankreas ke jaringan yang berperan sebagai responnya. Nah, ketika glukagon sudah dilepaskan, ada sebuah reseptor yang bernama glukagon reseptor atau GCGR. Nah, ketika glukagon berikatan dengan reseptor ini, maka dia akan menginduksi adanya siklase dan meningkatkan level CAMP. Level CAMP yang meningkat ini kemudian akan memicu yang pertama aktivasi PP protein kinase, di mana aktivasi PKA akan menginduksi proses glikogenolysis dan menginduksi inhibisi glikogen sintase dan menginhibisi proses glikolisis.
Nah, yang kedua, CAMP ini juga memicu aktivasi CREB dan ini akan meningkatkan transkripsi PPCK atau gen-gen yang terkait dengan gluconeogenesis, sehingga glikogen yang sebelumnya disimpan di dalam darah dan rendahnya kadar glukosa dalam darah menjadi seimbang. Jadi yang pertama yang disimpan ketika dalam kondisi fasting, dia akan dikeluarkan lagi ke aliran darah. Selanjutnya adalah disregulasi glukosa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada subtopik sebelumnya, tujuan utama dari adanya regulasi antara hormon glukagon dan insulin ini adalah untuk menyeimbangkan kadar gula darah dalam tubuh kita. Adapun apabila terjadi disregulasi pada metabolisme glukosa ini, tentunya akan menyebabkan berbagai komplikasi dan juga masalah kesehatan. Salah satu jenis penyakit yang paling umum diderita oleh di seluruh dunia akibat dari adanya disregulasi dari metabolisme glukosa ini adalah penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini adalah gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan adanya hiperglikemia atau terjadinya peningkatan kadar gula dalam darah di tubuh seseorang. Kondisi ini terjadi ketika kemampuan tubuh untuk mengatur dan menggunakan glukosa itu mengalami gangguan, sehingga menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus sendiri terdapat 3 tipe. Yang pertama ada tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Tipe 3 ini adalah tipe khusus yang disebut dengan diabetes gestasional. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 1 ini merupakan jenis diabetes yang disebabkan karena adanya kerusakan pada sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Hal ini menyebabkan kadar gula darah pada tubuh seseorang itu meningkat karena sel beta yang seharusnya menghasilkan insulin untuk menurunkan kadar gula darah itu tidak berfungsi. Nah, diabetes tipe 1 ini diinisiasi oleh penyakit autoimun, yaitu di mana ketika suatu kondisi ketika sel imun kita itu mengalami kekeliruan dan menyerang sel beta tersebut sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama bisa karena usia, yang kedua karena faktor gaya hidup. Diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan oleh kondisi resistensi insulin, di mana ketika seseorang itu tidak dapat sel-sel tubuhnya tidak dapat merespon dengan baik terhadap kenaikan kadar gula darah, sehingga sel-sel tubuhnya tetap menghasilkan insulin, hanya saja kadar insulin yang dihasilkan itu tidak cukup untuk menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya adalah diabetes gestasional. Diabetes ini merupakan tipe khusus yang hanya terjadi pada masa kehamilan, yaitu sekitar semester kedua atau ketiga. Kondisi ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan hormon selama masa kehamilan. Kondisi ini bisa berhenti pasca melahirkan, namun juga bisa dapat berlanjut pasca melahirkan karena apabila seseorang tidak menjaga pola makan dan gaya hidupnya. Nah, kemudian strategi untuk mencegah dan menangani diabetes mellitus itu ada 4. Yang pertama itu adalah diet dan olahraga teratur. Yang kedua adalah mengawasi kadar gula darah. Yang ketiga adalah terapi sel islet dan juga terapi insulin. Terapi sel islet ini umumnya dilakukan pada pasien pengidap diabetes mellitus tipe 1. Namun jarang digunakan karena kurang efektif. Yang umum dilakukan adalah terapi insulin ini. Terapi insulin bisa dilakukan pada pasien diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan juga diabetes gestasional apabila dalam kondisi yang parah. Kemudian yang keempat adalah obat-obatan anti diabetes. Baik, kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, yang pertama adalah hormon insulin dan glukagon bekerja dalam sistem endokrin yang kompleks meliputi organ, jaringan, serta sel terkait untuk mengatur gula darah. Yang kedua, keseimbangan gula darah dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan termasuk makanan dan aktivitas fisik. Yang ketiga, sel-sel di berbagai bagian tubuh memiliki reseptor insulin yang memungkinkan mereka untuk menanggapi hormon insulin. Yang keempat, insulin dan glukagon berperan sebagai messenger kimia dalam mengkoordinasikan respon tubuh terhadap perubahan kadar glukosa darah.
Dan yang terakhir, keseimbangan gula darah atau homeostasis yang optimal dicapai melalui kerjasama bersama insulin dan juga glukagon. Akan menjelaskan tentang sistem ekologi yang terjadi pada kelelawar. Sebagaimana kita tahu, ekologi kan di mamalia tidak hanya pada kelelawar saja, tapi pada paus, pembunuh, lumba-lumba, dan jenis mamalia lainnya berada di laut. Nah, kelompok kami akan lebih spesifik ke kelelawar. Nah, yang pertama, kita tahu kan bahwa faktor penting dalam evolusi dan keberlangsungan makhluk hidup, terutama dari konteks data ya, itu kan salah satunya adalah vokalisasi, yang mana akan berdampak pada kompetensi seksual dan juga interaksi antar makhluk hidupnya. Contohnya yaitu proses ekolokasi sendiri pada kelelawar. Nah, ekolokasi sendiri yaitu proses mengirimkan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi terhadap objek di depannya. Nah, ini kita ambil kelelawar ya. Kelelawar itu kan yang kita tahu dia buta, tapi sebenarnya tidak buta. Nah, sebenarnya dia itu tidak buta. Orang-orang biasanya kan salah kalau dia buta ya. Untuk beberapa orang menganggap dia itu tidak bisa melihat atau gimana gitu. Sebenarnya dia lebih pada waktu malam hari dia menggunakan indera pendengaran dan penciuman yang lebih tajam daripada indera visualnya. Jadi sebenarnya dia bisa melihat. Akan tetapi untuk mencari makan dia kan hewan nokturnal. Untuk mencari mangsa, mencari makan, dan juga untuk berinteraksi sesama mangsa atau objek di sekitarnya, dia lebih cenderung aktif di malam hari, dan juga indera-inderanya cenderung lebih aktif pada bagian pendengaran dan juga penciuman. Gitu. Nah, si kelelawar ini nantinya dia akan mengeluarkan gelombang yang berfrekuensi tinggi yang nantinya dia akan memfokuskan ke objeknya, entah itu dia mangsanya atau objek di sekitarnya seperti pohon, dedaunan, dan juga objek-objek yang lebih besar dari dirinya. Nah, gelombang frekuensi yang dia keluarkan tadi dia akan lebih spesifik. Jadi dia nanti akan berbunyi cicit gitu loh, kayak ada suara. Nah, frekuensi suara tersebut itu tidak bisa kita dengar. Maksudnya dalam arti kalau dalam manusia itu ada beberapa frekuensi yang hanya kita dengar berapa hertz juga ada. Tapi kalau kelelawar dia mempunyai sejumlah frekuensi yang hanya didengar oleh objek yang memang spesifik untuk dirinya. Misalnya dia terpaku mau ke objek yang lebih kecil. Nah itu bunyi dari kelelawar sendiri itu akan berbeda antara objek satu dengan yang lainnya. Makanya dia bisa membedakan. Nah setelah dia mengirimkan sejumlah gelombang ke daerah objek sekitarnya, objek sekitarnya nanti dia akan mengeluarkan gelombang juga. Jadi gelombang suara yang dipantulkan namanya gema atau echo. Setelah itu nanti dari gelombang yang dia terima dari suatu objek, misalnya ngengat atau serangga yang lebih kecil dari dirinya, dia nanti akan merespon, pelawarnya nanti akan merespon gelombangnya. Nah, proses dari responnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Di dalam sistem pendengaran kelelawar yang sudah dijelaskan tadi itu terjadi spesialisasi ekolokasi, sama seperti fungsi telinga mamalia pada umumnya. Gelombang suara ini nanti ditransmisikan melalui saluran pendengaran dari telinga kelelawar ini dan mencapai ke gendang telinga yang saya tampilkan dalam gambar ini. Nah, gendang telinga ini nanti kemudian bergetar pada frekuensi yang sama dengan gelombang suara. Dari suara ini kemudian melewati 3 tulang kecil, martil, infus, dan stapedia yang pada di telinga tengah yang membantu transmisi dan amplifikasi getaran suara. Untuk struktur utama telinga dalam
dalam ini adalah koklea. Yang berbentuk seperti spiral ini. Nah, dan berisi cairan. Di sini terdapat basilar, terdapat membran basilar di dalam koklea yang bergetar pada saat gelombang suara ini melewati. Nah, membran basilar ini lebih tebal dan lebih lebar di bagian puncak koklea dibandingkan dengan bagian dasar. Sama seperti yang kita tahu pada senar gitar. Nah, di senar gitar ini ada yang memiliki senar yang tipis dan tebal, di mana senar yang tebal ini bergetar pada nada yang rendah dan senar yang tipis itu biasanya bergetar pada nada yang tinggi. Demikian pula karena tingkat ketebalan membran basilar ini berubah sepanjang koklea. Jadi membran basilar ini di puncak bergetar pada frekuensi rendah dan membran di dasar bergetar pada frekuensi tinggi yang di gambar selanjutnya. Untuk sel-sel rambut di sepanjang membran basilar ini oleh karena itu merespon frekuensi yang berbeda dan mengirim informasi ini ke otak melalui saraf pendengaran. Jadi kurang lebih seperti ini. Penjelasan di gambar tadi yang sudah saya. Kembali sebentar ke auditory cortex. Nah, pada auditory cortex ini nanti gelombang suaranya akan ditransmisikan ke bagian lateral luminiscus dan kemudian ke inferior colliculus. Setelah itu baru ke auditory cortex. Nah, pada bagian auditory cortex ini nantinya terdapat region yang dimana setiap region itu terdapat banyak saraf. Misalnya di sini ada DF, FF, CFCF, VF, dan juga DFCF. Nah, kelima region ini nantinya berperan untuk memberikan informasi kepada kelelawar tentang jarak, kemudian jarak antara kelelawar dengan objek, kemudian kecepatan antara objek yang sedang bergerak, dan juga arah objeknya seperti apa. Nah, untuk untuk kelelawar bisa mengetahui jarak objek ini sendiri, dia menggunakan 3 region dari auditory cortex, yaitu region DF, FF, dan juga VF. Pada ketiga region tersebut terdapat neuron terspesialisasi yang disebut dengan FFM neuron. Untuk FFM neuron ini bisa bekerja dengan cara memproyeksikan antara suara yang dikeluarkan kelelawar dengan eko atau gema yang diterima setelahnya, delay. Berarti antara kan kelelawar mengeluarkan suara. Nah, untuk ada eko yang kembali datang itu kan ada jeda waktu. Tapi jeda waktunya itu perlu diperhatikan kalau pada kelelawar ini jeda waktunya meskipun ada jeda waktu, jeda waktunya itu cepat. Kemudian untuk neuron-neuron ini bekerja dengan maksimal, gelombang suara yang dipantulkan kelelawar ini dikombinasikan antara misalkan untuk suara pertama yang dikeluarkan itu ada di 30 Hz. Kemudian ada gema, kemudian baru ada gema yang kembali. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa kelelawar itu kan bunyinya tidak cit, habis itu nunggu gema datang ya. Nah, kelelawar itu mengeluarkan bunyi dengan secara kontinu cit gitu kan. Ya, maksudnya itu sebelum gema dari suara pertama datang, kelelawar sudah mengeluarkan suara atau push dari yang kedua, yang selanjutnya. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kelelawar sudah mulai mengeluarkan suara, itu ditunjukkan dengan respon bintang pada respon bintang. Nah, kemudian baru ada eko, kemudian eko kedua yang datang itu baru muncul di bagian yang kedua ini. Nah, antara pulse dan juga eko yang datang nantinya mereka akan konvergen di satu titik di mana terletak di bagian region yang ada di yang sudah saya sebutkan tadi. Nah,
ketika dia sudah mencapai titik tersebut, maka sistem saraf akan memberitahukan kepada otak bahwa delay antara dapat diketahui delaynya itu berapa. Nah, kemudian ada informasi tambahan kalau kan tadi ada bagian VF, DF dan juga FF ya. Kalau bagian FF itu secara spesifik untuk menerima respon di delay 18 milisecond. Kemudian untuk yang DF itu untuk menerima delay di 9 milisecond. Kemudian kalau untuk yang VF itu menerima delay lebih cepat yaitu 5 milisecond. Hal ini berarti apa? Ketika frekuensi dari echo yang datang itu lebih delay waktunya lebih cepat, hal itu berarti posisi antara kelelawar dengan objeknya itu juga lebih dekat. Begitupun kalau misalnya delaynya waktunya lebih lama, hal itu berarti posisi antara kelelawar dengan objek yang ada di sekitarnya itu lebih jauh. Nah, kemudian selain untuk mengetahui antara jarak, kemudian kelelawar juga memiliki region yang spesifik untuk mengetahui kecepatan dari suatu objek yang bergerak. Karena kembali lagi kelelawar ini kan hewan berburu. Nah, jadi dia harus tahu di mana kecepatan dari objek yang sedang dia buru itu. Untuk mengetahui kecepatan dari suatu objek tersebut, region yang berperan penting dalam hal ini yaitu region CFCF. Nah, untuk region CFCF ini sendiri juga secara spesifik tersegregasi itu untuk menerima dari frekuensi dan juga gema yang berbeda. Jadi kalau misalnya frekuensi dari suara pertama yang didengar itu ada di 27,6, kemudian echo yang terdengar itu sekitar 61,8. Maka untuk perhitungan matematika untuk mengetahui kecepatannya itu langsung saja dibagi 61,8 dibagi 27,6. Nah, itu untuk kita mengetahuinya. Tapi kalau misalnya di kelelawar, dia itu sudah otaknya sudah otomatis tahu karena bagian-bagiannya itu sudah tersegregasi gitu loh. Nah, kemudian untuk yang bagian DSCF ini berfungsi untuk mengetahui arah dekat atau jauhnya suatu objek atau massa yang sedang diburu. Sama halnya dengan yang sebelumnya, pada bagian DSCF ini dia memiliki sel neuron spesifik untuk menerima gelombang yang ada. Kalau bagian titik hitam dan titik putih ini menunjukkan sel neuron tersebut, yaitu IE dan juga EE. Bedanya itu antara yang satunya itu milik telinga kanan dan yang satunya itu milik telinga kiri. Kemudian apabila frekuensi yang diterima itu sekitar 60 Hz, itu berarti dapat diartikan apabila frekuensinya semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa arah objek dengan kelelawarnya itu semakin mendekati. Nah, kemudian kan di sini juga ada faktor amplitudo. Nah, amplitudo itu untuk mengetahui keras tidaknya suara. Semakin besar amplitudo yang dihasilkan, dapat dikatakan bahwa objek yang ada di depan kelelawar itu juga semakin besar karena frekuensi yang memantul itu juga besar. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya terkait proses ekolokasinya. Untuk akibat dari proses ekolokasi, kelelawar memiliki respon dari ekolokasi tersebut. Di antaranya yaitu untuk mendeteksi massa. Dalam hal ini contohnya ketika di dalam air ada riak atau pergerakan yang dihasilkan oleh mangsanya. Kalau di dalam air kita bisa ambil contoh ikan. Ketika ikan memberikan perubahan pada air atau airnya riak, kelelawar
mendeteksi adanya pergerakan tersebut. Kemudian dia bisa menangkap ikan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memory spasial, di mana kelelawar dia bisa mendeteksi adanya perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Di sini dicontohkan yaitu adanya perubahan pergunaan. Ketika bunga mulai membuka atau terbuka, kemudian mulai melakukan penyerbukan, kelelawar dapat mendeteksinya melalui gelombang suara atau sonar yang dihasilkan dari pergerakan tersebut. Kemudian yang ketiga ada navigasi lingkungan. Kelelawar dapat melakukan navigasi lingkungannya dengan jarak yang sangat jauh karena adanya ekolokasi atau pantulan dari gelombang suara dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat yaitu untuk menemukan mangsa. Dalam hal ini masing-masing kelelawar memiliki perbedaan gelombang suara atau gelombang suara yang dihasilkan masing-masing untuk bisa mencapai targetnya. Kesimpulannya, berdasarkan yang sudah dijelaskan dari teman-teman sebelumnya, di sini ada 3 hal poinnya yang bisa dilihat pada proses ekolokasi. Yang pertama yaitu pencarian. Pada gambar terlihat bahwa adanya sonar yang semakin gelap di tengah ini menunjukkan sonarnya lebih tinggi frekuensinya. Kemudian ini diarahkan pada benda lain yang ada di sekitarnya. Kemudian pada tahap pendekatan, di sini sudah ada ekolokasi, di mana pantulan dari benda sudah mencapai telinga kelelawar yang tadi dijelaskan melalui sel rambut yang berada di koklea. Kemudian dari sel auditorinya diintegrasikan menuju otak, yang kemudian di sini ada penangkapan mangsa. Di mana dari gambar ini dapat diketahui adanya peningkatan frekuensi, kemudian jarak intervalnya semakin mendekat dan adanya amplitude yang meningkat, kemudian jarak intervalnya semakin dekat, di mana kelelawar berarti sudah mencapai targetnya, yaitu dia berada di depan targetnya. Seperti itu. Sudah, terima kasih. Saya kembalikan ke guru. Tentunya izinkan kami dari kelompok 6 untuk memaparkan hasil diskusi dengan topik yang kami pilih adalah hormon persalinan. Di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 orang. Di sini ada saya sendiri, Angga Matika, kemudian ada Mas Sudah Abdillah, ada Mbak Nadira Sabaibna, terus kemudian ada Mbak Alifia Safira dan Mbak Lulu Masyara. Maaf, saya catat dulu ya. Kelas itu Angga, sebelahnya Angga, Alifia, sebelahnya Alifia, Lulu, sebelahnya Lulu, Nabila siapa? Terakhir Wilda. Ya, akan lanjutkan. Di sini kami membagi menjadi beberapa pembahasan. Pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada hierarki, yang ketiga ada lingkungan, keempat ada efektor atau reseptornya, kemudian yang kelima ada chemical messenger, yang terakhir ada bentuk responnya. Bagian pertama adalah pendahuluan. Seluruh proses persalinan, fase awal pasca melahirkan dan laktasi diatur oleh sistem neuroendokrin yang ada di dalam tubuh manusia. Hal ini seperti serangkaian proses yang ada di dalam tubuh dan otak mamalia, terutama di bagian hipotalamus yang membantu mengatur dan memfasilitasi perkembangan fisiologis pada saat proses melahirkan dan transisi menjadi seorang ibu. Nah, di sini hormon berperan penting dalam keselamatan dan perlindungan pada saat proses melahirkan. Hormon berperan sebagai chemical messenger atau yang memberitahu bagian tubuh apa saja yang harus dilakukan oleh bagian-bagian tubuh tertentu. Secara garis besar terdapat 4 hormon yang aktif selama proses persalinan, yaitu oksitosin, beta endorfin, adrenalin, serta prolaktin. Hormon-hormon ini bekerja sama untuk membentuk
mengatur segala perubahan penting yang terjadi dalam tubuh ibu selama proses melahirkan. Beberapa bentuk kerjasama tersebut diantaranya adalah membantu menyiapkan tubuh ibu dalam proses melahirkan, kemudian memulai kontraksi rahim, mempersiapkan bayi untuk proses persalinan dan kehidupan di luar rahim ibu, dan memberitahu payudara untuk memulai produksi ibu. Sistem neuroendokrin ini atau sistem hormon ini ditemukan pada bagian hipotalamus semua manusia. Lalu selanjutnya untuk hierarki sendiri, pada proses ibu melahirkan sendiri, di sini tingkatan yang pertama pada kaki, yakni adalah pada otak. Otak di sini memiliki kelenjar hipotalamus yang nantinya akan menjadi respon utama sebagai respon utama sebagai untuk ibu melahirkan sendiri. Dan di dalam SON ini, di dalam hipotalamus ini terdapat dendrit neuron SON yang nantinya akan menjadi sintesis hormon yang akan disalurkan melalui kelenjar posterior pituitary jika memiliki yang akan nantinya akan menghasilkan hormon oksitosin. Di hormon oksitosin sendiri, hormon oksitosin sendiri ini nantinya akan membantu untuk melunakkan rahim dan juga untuk proses milk injection. Untuk lingkungan sendiri, di sini yang pertama adalah sebelum melahirkan dan sudah melahirkan. Untuk sebelum melahirkan sendiri, di sini sangat berperan penting dikarenakan stimulus inilah yang nantinya akan menjadi stimulus pertama sebagai respon tubuh untuk menghasilkan hormon oksitosin yang tinggi, di mana nanti kondisi ini akan membuat rahim yang akan membuat menjadi lentur dan juga membuat bayi tadi akan memiliki kontraksi yang akan bisa membuat si bayi nanti keluar. Dan stimulus apa yang sangat berperan penting dalam proses melahirkan? Yang pertama yakni pada ketika bayi itu di dinding rahim, di dekat dinding rahim. Nah, ketika di dekat dinding rahim sendiri, respon tubuh akan respon otak sendiri akan meningkatkan hormon oksitosin yang tinggi yang membantu untuk proses kontraksi. Dan stimulus yang kedua, ketika bayi sudah lahir, ketika bayi sudah keluar dan ketika bayi yang akan keluar itu nanti kan membuat kontraksi yang sehingga menimbulkan hormon oksitosin yang tinggi. Ya, selanjutnya adalah detektor atau reseptor dari munculnya messenger hormon oksitosin. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di daerah otak atau di daerah hipotalamus, tepatnya ada yang telah dijelaskan tadi di bagian nukleus paraventrikular dan nukleus supraoptik. Nah, itulah dua area yang berfungsi untuk menghasilkan hormon oksitosin. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, hormon oksitosin itu merupakan hormon peptida yang diproduksi oleh kelenjar hipotalamus dan disekresikan oleh kelenjar pituitari yang dikenal juga sebagai neurohipofisis. Nah, hormon ini tuh memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis, terutama terkait dengan sosial dan reproduksinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan reseptor oksitosin. Nah, di otak sendiri sebelumnya oksitosin itu terbagi menjadi dua tipe. Ada tipe 1 dan tipe 2. Reseptor oksitosin sendiri itu disebut biasanya OTR. Jadi ada OTR tipe 1, OTR tipe 2. Nah, OTR tipe 1 ini merupakan jenis reseptor yang paling banyak terdapat di dalam otak, terutama di bagian yang terkait dengan pengaturan sosial dan emosi seperti di amigdala dan di hipotalamus. Kemudian reseptor ini tuh juga terdapat di beberapa organ yang terkait dengan persalinan itu sendiri, yaitu rahim, kemudian payudara, serta otak bawah di saluran rahim. Nah, yang kedua ada reseptor atau OTR tipe 2. Reseptor ini terdapat di berbagai organ tubuh, tetapi pada tingkatnya itu lebih rendah daripada OTR yang pertama.
Nah, mereka ini terlibat dalam regulasi berbagai fungsi biologis termasuk dalam yang OTR 1 tadi, kontraksi rahim selama persalinan dan efek oksitosin pada jaringan tubuh lainnya. Ya. Nah, ini jika dilihat dalam gambar yang huruf Y yang pada praventikular sama supraoptik itu merupakan reseptor. Nah, jika ditarik secara garis besar, yang bentuk reseptornya adalah seperti pada gambar yang B, C, sama D. Sejauh ini belum ada gambaran secara langsung mengenai gambaran asli dari reseptor oksitosin sendiri. Namun melalui simulasi komputer itu divisualisasikan seperti yang ada pada gambar. Jadi memiliki 7 alpha helix yang mencakup membran dengan 3 loop intraseluler dan ekstraseluler. Kemudian ada wilayah N terminal di ruang ekstraseluler dan terminal C di ruang sitoplasma. Reseptor oksitosin sendiri itu memiliki bagian-bagian khusus sesuai dengan fungsi dan lokasi reseptor itu di mana letaknya, seperti di rahim ataupun di otak. Jadi dari hormon melahirkan itu terdapat 4. Kemudian salah satunya itu yang berperan penting, yang berperan dari pertama kali mulai kita masuk dalam siklus melahirkan itu adalah hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin ini yang bekerja dalam siklus melahirkan pada manusia dimulai dari pertama kali. Kemudian oksitosin merupakan hormon alami yang nantinya bekerja untuk merangsang kontraksi rahim saat melahirkan dan juga membantu merangsang keluarnya kelenjar susu. Ya, oksitosin itu sendiri biasa disebut sebagai hormon cinta atau hormon kasih sayang. Ya, oksitosin adalah polipeptida yang memiliki 9 asam amino, di mana untuk sekresinya oksitosin itu pertama kali disekresikan di paraventikular hipotalamus, kemudian disalurkan dibawa ke ujung saraf kelenjar hipofisis posterior oleh protein yang disebut neurofisin. Kemudian setelah sampai di hipofisis posterior, sekresi dari oksitosin itu disimpan dalam lobus posterior kelenjar pituitari. Setelah itu berangsur-angsur akan dikeluarkan atau disalurkan melalui intraseluler sel otot, bisa juga melalui sel saraf ataupun melalui sel darah. Oksitosin ini itu disalurkan kepada 2 lokasi. Yang pertama ada di dinding rahim. Nanti tugasnya untuk membantu melancarkan kontraksi pada saat persalinan. Kemudian yang kedua, ketika nanti bayi sudah lahir, plasenta sudah keluar, sudah selesai semua, oksitosin ini akan berpindah dari yang tadi di dinding rahim, kemudian pindah ke kelenjar alveoli yang ada di kelenjar susu, yang akan bekerja sama dengan hormon prolaktin untuk membantu keluarnya air susu itu. Next. Nah, oksitosin itu memiliki beberapa efek atau beberapa kerjanya. Dia itu menyebabkan, yang pertama ada kontraksi alami pada rahim, kemudian menyebabkan kontraksi pada alveoli tadi untuk membantu keluarnya ASI, kemudian menyebabkan vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah, 4 menyebabkan sekresi prolaktin, dan yang terakhir menghambat sekresi ADH atau antidiuretik. Nah, terkait dengan kadar hormon oksitosin, di sini saya coba untuk memvisualisasikan terkait grafiknya. Jadi oksitosin ini merupakan hormon alami atau bisa disebut sebagai hormon cinta, yang mana ini terdapat pada wanita dan pria. Jadi kemudian untuk mamalia sendiri pun juga memiliki hormon ini, yang mana hormon oksitosin itu dapat dipicu oleh 2 hal utama, yaitu altruisme. Altruisme itu adalah perbuatan baik atau istilahnya ketika kita menolong seorang, kita membantu seorang dengan sukarela, hormon oksitosin dalam tubuh kita akan meningkat dalam waktu yang singkat, kemudian dalam waktu yang singkat pula akan turun. Jadi secara spontan ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong seorang, muncul kesenangan dalam diri kita, kemudian hormon oksitosin akan yang tadinya landai atau stabil kemudian meningkat dan langsung turun drastis setelah perasaan tersebut hilang. Kemudian
seksualitas. Ketika kita sebagai manusia atau mungkin mamalia melakukan hubungan badan atau hubungan seksualitas, itu juga akan merangsang hormon oksitosin itu meningkat dalam tubuh, tapi hanya sebatas ketika kita melakukan hubungan seksualitas saja. Setelah itu hormon oksitosin akan perlahan menurun lagi. Tapi hormon oksitosin ini pada wanita itu akan cenderung stabil terus meninggi ketika dia sedang mengandung sedang mengandung anaknya. Jadi ketika mulai awal dia janinnya itu mulai berkembang, itu hormon oksitosin sudah mulai meningkat dan cenderung stabil. Kemudian puncak dari oksitosin ini akan berada ketika menjelang persalinan, mulai dari pecahnya air ketuban sampai saat nanti ketika plasenta bayi lahir, kemudian plasenta juga ikut keluar. Jadi puncak sekresi hormon oksitosin paling tinggi ada di saat ketika si ibu melahirkan. Kemudian setelah proses melahirkan selesai, tadi hormon oksitosin yang dia bekerja di dinding rahim untuk membantu kontraksi itu akan berpindah konsentrasinya di kelenjar alveoli, di kelenjar susu untuk membantu bekerjasama dengan prolaktin menghasilkan susu. Dan selama proses menyusui, kadar oksitosin dalam tubuh seorang ibu akan tetap tinggi sampai akhirnya ketika nanti dia selesai masa ASI eksklusif, hormon oksitosin ini akan baru mulai turun. Dan itu hormon oksitosin juga menurun karena adanya stres emosional. Jadi ketika seorang wanita sedang mengandung, terus dia stres, dia mendapatkan tekanan atau tuntutan dari luar, itu akan menurunkan kadar oksitosinnya, yang mana hal ini akan berbahaya bagi bayi yang dikandungnya karena kadar stres yang tinggi pada seorang ibu itu akan memacu hormon adrenalin atau aktivasi epinefrin dan non epinefrin, yang mana ini akan menyumbat suplai nutrisi dari seorang ibu ke janinnya. Karena janin itu kan mendapatkan nutrisi dari plasenta, dan ketika si ibu ini stres, si ibu ini cemas dan sebagainya, itu akan meningkatkan hormon adrenalin. Mana hormon adrenalin, epinefrin dan non epinefrin ini sifatnya fight or flight, jadi sifatnya melawan atau pergi. Kalau di hewan, di mamalia, ketika mereka hidupnya di alam liar, mereka sedang mengandung, mendapatkan ancaman, yang adrenalinnya mereka mengatakan untuk melawan atau berpindah. Tapi ketika di manusia itu istilahnya banyak bentuknya gitu. Kemudian nantinya juga aktivasi epinefrin dan norepinefrin ini juga berpengaruh terhadap ketika si ibu sedang menyusui. Ketika sedang menyusui, si ibu ini stres, si ibu ini dia stres, ketakutan dan segala macam perasaan negatif, itu akan menghambat air ASI itu keluar. Jadi air ASI juga akan terhambat keluar karena adanya adrenalin yang meningkat seperti itu. Baik, kemudian respon seperti yang dijelaskan tadi bahwa oksitosin ini hormon yang pertama kali keluar untuk yang di hormon persalinan. Nah, oksitosin ini memiliki respon secara langsung maupun jangka panjang. Untuk yang respon secara langsung ini terjadi selama janin berada di kandungan ibu, di mana ketika terjadi persalinan secara normal, nanti akan menstimulasi adanya refleks Ferguson, di mana refleks Ferguson ini adalah mekanisme ketika terjadi kontraksi dan mengejar, di mana bayinya nanti keluar lahir gitu. Nah, di sini ketika persalinan normal, oksitosinnya itu akan meningkat dan interaksi antara ibu dan janinnya itu juga akan meningkat. Sementara itu untuk yang peredam stres itu nanti kortisolnya itu akan menurun, rasa sakit dan rasa ketakutannya pun juga menurun. Nah, di sini kortisol itu merupakan hormon yang meregulasi tentang stres. Kemudian yang secara langsung juga terjadi antara ibu dan anak yang sudah dilahirkan, dimana ketika kontak skin to skin ini, oksitosin, interaksi dan attachment antara ibu dan bayi itu juga akan meningkat. Sementara untuk peredam stres sendiri, kortisol, rasa sakit dan rasa takutnya itu juga menurun.
Kemudian untuk efek jangka panjangnya ini terjadi ketika terjadi pelepasan oksitosin secara meningkat dan terus menerus. Ketika ada oksitosin ini, emosi antara ibu dan anak, attachment dan bondingnya itu meningkat. Sementara jika tidak ada oksitosin, maka hal tersebut juga tidak terjadi. Lalu ketika ibu melakukan persalinan secara sesar, nanti tidak ada hormon oksitosin maupun refleks Ferguson ini. Dengan adanya oksitosin ini juga menstimulasi adanya beta endorfin, di mana beta endorfin ini berfungsi sebagai analgesik endorfin yang bisa mengatasi kontraksi antara ibu dan anak itu. Kemudian juga bisa mengatasi stres dan nyeri persalinan. Untuk bayi sendiri bisa melindungi saraf janin dari hipoksia. Kemudian epinefrin dan norepinefrin bagi ibu sendiri bisa memperlambat atau menghentikan persalinan. Dan untuk ibu juga bisa mendistribusikan darah untuk kembali ke jantung, paru-paru dan sebagian besar otot dan menjauh dari uterus. Jika tidak menjauh dari uterus, nanti ditakutkan terjadi adanya pendarahan. Sementara untuk yang bagi bayi, epinefrin dan norepinefrin ini bisa menjaga aliran darah ke jantung dan otak dan juga mendorong fungsi pernafasan dan termoregulasi. Kemudian juga ada hormon prolaktin, di mana prolaktin ini bisa meningkatkan produksi ASI dan perkembangan kelenjar usus, dan juga merangsang sel epitel alveolar mame untuk mensintesis ASI, di mana ini termasuk laktosa, kasein, dan lipid. Kemudian prolaktin juga ditemukan di dalam amnion, yaitu bisa membantu persiapan pernapasan bagi yang lahir. Ini merupakan referensi yang kami dapat. Sekian presentasi dari kami, pengalaman yang lengkap. Kembalikan ke diskusi. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, oke.